Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Isniatul Hasanah, program studi akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, dan Opini Auditor terhadap Audit Nilai pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Di sini saya langsung saja Bab 1, latar belakang. Audit delay didefinisikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. Dapat disebut juga dengan audit delay sebagai rentang waktu penyelesaian laporan keuangan tahunan diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan keuangan auditor independen atas audit laporan keuangan perusahaan sejak tanggal tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan audit independen. Dapat dijelaskan bahwa semakin pendek jangka waktu antara tanggal berakhirnya tahun fiskal dengan tanggal publikasi laporan keuangan, semakin besar pula manfaat yang diperoleh maka pengguna laporan keuangan. Sebaliknya, keterlambatan dalam mempublikasikan laporan keuangan akan mendorong ketidakpastian dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan mengidentifikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian yang dilakukan oleh auditor. Kondisi ini sering disebut audit delay. Selanjutnya, penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, solvabilitas, dan opini auditor terhadap audit delay dengan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi. Metode penelitian memakai analisis regresi moderasi atau moderated regression analysis. Data yang digunakan adalah laporan keuangan audit perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Sampel berjumlah 190 data dengan teknik pengambilan purposive sampling. Data diolah menggunakan SPSS atau Statistical Product and Service Solution versi 21. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay, sedangkan opini auditor berpengaruh negatif signifikan terhadap audit delay, dan ukuran perusahaan memoderasi atau memperkuat pengaruh opini auditor terhadap audit delay. Akan tetapi, ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap audit delay, serta solvabilitas terhadap audit delay. Berdasarkan keputusan Ketua BPPAM LK nomor KEP 431 atau BL tahun 2012 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik menyatakan bahwa setiap perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI wajib untuk menyerahkan laporan keuangan auditor independennya kepada BPPAM LK paling lambat 4 bulan dari tanggal laporan keuangan tahunan. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay? Yang kedua, apakah solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay? Yang ketiga, apakah opini auditor berpengaruh terhadap audit delay? Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap audit delay. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap audit delay. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap audit delay.
Selanjutnya, manfaat penelitian. Ada 3. Yang pertama, manfaat peneliti. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih, khususnya mengenai bidang penelitian yaitu audit nilai. Yang kedua, manfaat auditor. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor dominan di atas yang mempengaruhi audit nilai. Yang ketiga, manfaat manajemen perusahaan. Penelitian ini dapat memicu para manajer untuk lebih meningkatkan kreditabilitas dalam menyajikan laporan keuangan tahunan yang berguna bagi investor. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Yang pertama itu profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Secara umum, profitabilitas diukur dengan menggunakan return on asset atau ROA. Yang kedua itu ada solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya, baik kewajiban jangka panjang ataupun jangka pendek. Semakin rendah tingkat solvabilitas suatu perusahaan, maka audit nilai akan semakin pendek. Semakin tinggi tingkat solvabilitas, maka audit nilai yang dilakukan oleh auditor terindikasi semakin panjang. Selanjutnya, di sini ada opini auditor. Dalam compliance theory menjelaskan tentang kepatuhan setiap organisasi atau perusahaan publik terhadap peraturan untuk menyampaikan laporan keuangan yang memuat opini audit kepada BPPAM. Berdasarkan pada uji signifikansi parameter individual, diperoleh kesimpulan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap audit nilai dengan tingkat signifikansi. Selanjutnya ada audit nilai. Audit nilai adalah lamanya hari yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan auditan. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Di sini gambaran skema kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan antara profitabilitas, solvabilitas, dan opini auditor terhadap audit nilai sebagai berikut. Yang pertama profitabilitas X1, yang kedua solvabilitas X2, yang ketiga opini auditor X3. Dan Y-nya itu audit nilai. Selanjutnya, dari gambaran di atas, keterangannya yang pertama, pengaruh interaksi masing-masing variabel independen profitabilitas, solvabilitas, dan opini auditor terhadap audit nilai. Dan yang kedua, pengaruh interaksi variabel independen profitabilitas, solvabilitas, dan opini auditor secara simultan terhadap audit nilai. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Di sini ada jenisnya itu studi kasus, pendekatan kualitatif, sumber datanya itu dokumen, pengumpulan datanya instrumental penelitian dan informasi, keabsahan datanya itu triangulasi, analisis datanya itu kajian isi. Selanjutnya, di sini ada hasil uji multikolonialitas. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya, di sini ada hasil uji heteroskidastisitas. Ini gambarannya.
ada analisis koefisien regresi dan persamaan regresi. Y sama dengan 66,876 dikurangi 0,002 ditambah 0,010 dikurangi 44,053. Dan ini gambarannya. Selanjutnya ada hasil uji statistik F. Selanjutnya, metode analisis. Yang pertama, metode analisis adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum ataupun generalisasi. Hasil dan pembahasan. Penemuan peneliti terkait rumusan masalah 1 bahwasannya berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh profitabilitas, solvabilitas, dan opini auditor terhadap audit nilai pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.